Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala'i wal waba'i wa sayyil asqam la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di majelis ilmu, majelis yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita lanjutkan membahas kitab Mau'izatul Mukminin. Masih tentang masalah asrorus sholat, rahasia-rahasia sholat. Kemarin sudah kita bahas bahwa sholat itu tujuan utamanya adalah mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Ya, tegakkan sholat untuk mengingatku. Kemudian yang berikutnya adalah wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, agar sholat itu bisa mengingat Allah berdampak pada pencegahan perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu harus diperhatikan persoalan-persoalan batin. Maka harus ada khusyuk di dalam sholat. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya, agar kita ini bisa khusyuk di dalam sholat, ya, maka ada 6 hal, ya, yang harus, ya, kita hadirkan ketika kita sedang sholat. Yang pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Ya. Menghadirkan hati itu gimana? Ya, kita menyadari bahwa kita ini sedang sholat. Hati kita kondisikan bahwa kita ini sedang sholat. Ada fokus. Ya. Yang kedua adalah at-tafahum, memahami bacaan-bacaan sholat. Jadi kalau hatinya sudah hadir, ya, sudah fokus kepada Allah, lalu kita memahami arti dari yang kita baca, maka kita akan menjadi semakin khusyuk. Ya, ditambah lagi dengan at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa bahwa Allah adalah zat yang paling agung, yang telah memberikan banyak hal kepada kita. Allah adalah, ya, zat yang maha istimewa, maha super. Ya, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Lalu yang keempat adalah haibah. Ada perasaan takut.
takut jangan-jangan sholatnya tidak diterima, sehingga mendapatkan adab Allah. Kemudian yang kelima ada roja, ya, ada perasaan optimis, ya, bahwa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Orang itu kalau takut, ya, takut tidak diterima, itu semangat untuk melakukan yang baik, ya, supaya diterima, itu akan muncul. Sama roja, orang itu kalau harapannya tinggi, ya, maka dia akan menyiapkan dengan baik. Contoh kalau kita ini minta sumbangan, ya, yakin bahwa akan diberi, ya, maka kita akan menyiapkan dengan baik. Ya, kita akan menyiapkan dengan baik, tidak asal-asalan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah haya. Ya, haya. Haya itu malu. Ya, malu kepada Allah atas, ya, kekurangan yang kita miliki dalam mentaati perintah-perintah Allah. Keterbatasan yang kita miliki dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan banyak sekali kepada kita, tapi kita ini, ya, belum bisa, ya, sebanding dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal, ya, 6 hal yang harus kita hadirkan, ya, di dalam sholat supaya sholat kita ini jadi khusyuk, ya, dikhusyuk. Jadi kalau kita ini fokus, kemudian ngerti yang kita baca, kemudian kita mengagungkan Allah, ada rasa takut, tapi juga ada harapan, ada rasa malu, ya, maka sholat itu akan menjadi terkonsentrasi dengan baik, ya, terkonsentrasi dengan baik. Masa, ya, sholat gini aja nggak serius, ya, kan malu pada Allah. Allah itu ngasih kita ini banyak, masa suruh gini aja nggak serius, ya, sehingga kita ini kemudian ada upaya untuk seperti itu. Ya, sekarang bagaimana memunculkan itu semua? Ya, fa'lam, bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa'lam anna khudural qalbi sababuhu al-himmah. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika fala yahduru illa fima yahummuka. Wa mahma ahammaka amrun hadarul qalbu fihi sya'a am aba. Fa huwa majbulun ala dzalika wa musakharun fihi. Kalau orang itu ingin menghadirkan hati, ya, ingin fokus, ya, itu dari mana munculnya? Sababu al-himmah. Ada keinginan kuat, ada tekad. Ya, ada tekad. Ada perhatian yang tinggi. Ya. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena hatimu itu ngikuti apa yang menjadi keinginan kuatmu. Jadi kalau kita keinginan kuat kita ini sholat, maka hati ini nanti ikut kepada keinginan kita. Ya. Fala yahduru illa fima yahumuka. Ya, maka hati itu hanya akan hadir terhadap hal-hal yang kita emang fokus kuat di situ. Jadi kalau itu sudah tekadnya kuat, hati itu ngikuti aja. Hati itu ngikuti saja. Dalam hal apa saja. Ya. Maka apa saja yang kita itu punya perhatian kuat di situ, maka hati kita ini akan hadir dengan sendirinya. Dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Kenapa? Fahuwa majbulun ala dzalika wa musakharun fihi. Hati itu setelahnya sudah begitu. Jadi hati itu ngikuti kemauan kuat kita. Ya, maka kalau kita ini kemauannya kuat, itu hati itu ngikut sendiri. Ya, seperti Bapak Ibu ke sini misalnya, hadir ke sini itu. Kalau tekadnya kuat, ya hati itu ya legowo gitu. Katut sendiri.
katut sendiri. Ya. Sama saya ke sini untuk ngajar, untuk ngajari ngaji itu, untuk membaca bareng-bareng itu, belajar bersama. Itu kalau saya tidak punya tekad kuat, ya, ya maka ya tidak akan pernah ke sini karena hatinya nanti menjadi malas. Ya, karena hati kita ini ngikuti. Ya, jadi kalau kita ini punya tekad kuat, hatinya ya legowo. Ya, legowo. Karena hati itu ngikuti kemauan kuat kita. Ya, ya. Biasanya saya ini juga banyak digoda gitu ya. Gini-gini tuh, mau datang ke sini banyak digoda gitu ya. Seperti sampean tuh ke sini juga banyak digoda gitu. Ya dikira saya tidak banyak digoda, banyak yang goda itu ya, setan itu macam-macam. Ya, ya kayak kemarin itu misalnya kemarin itu kan, ya kemarin itu kan saya datang itu agak terlambat, berangkatnya agak terlambat. Saya menghubungi Pak Zaini, tidak terbuka itu. Untungnya tidak terbuka. Saya kirim WA di grup, tidak ada yang buka. Ya, padahal isinya apa? Saya izin tidak ngisi. Isinya izin ya, tapi tidak ada yang buka. Ya, hanya terhapus lagi. Ya, saya kan kemarin tuh apa itu ininya apa? Sanyu, sanyu saya ini kan bermasalah karena sumurnya itu airnya itu kurang. Airnya kurang. Jadi sehari itu saya harus nyari tempat untuk mandi itu ya. Saya mandi ke rumah mertua di Dinoyo. Ya, di Dinoyo. Nah, kebetulan saya berangkatnya agak telat jam 5 saya berangkat. Nah, di Unisma ada wisuda sore-sore itu, wisuda sore-sore. Jadi mau macet itu. Sampai di Unisma ya, karena macet begitu, saya kirim WA ke Pak Zaini. Ya. Sama ke yang lain-lain tak kirim semua ya. Karena saya ini tidak mungkin ini, saya belum mandi belum ini. Nah, lepas dari Yunisma, sudah adzan itu dari Yunisma, ya. Kok longgar jalannya itu? Ini kan antara mandi dulu atau ke sini. Ya kan tantangannya kan antara mandi dulu ke sini. Saya sudah belok ke ini. Ya, ya kebetulan saya dengan istri saya. Ya, istri saya menguatkan saya sudah ke PDM aja. Sudah masuk itu gang. Sudah masuk gang akhirnya ada gang baru putar lagi langsung ke sini sampai sini ya pas gitu ya. Ya godanya begitu. Seperti sekarang ini kan gitu ya. Tadi itu saya itu perut saya itu rasanya ndak enak itu kan salah makan itu ya. Ya sampai asar tadi masih ini terus alhamdulillah rada enak ya. Ya maunya mau izin gitu ya, mau izin gitu ya. Tapi udahlah enggak apa-apa. Saya sering kali menghadapi seperti itu. Tapi setelah datang ke sini jadi sehat itu. Ya, itu loh setan itu yang goda itu begitu. Saya sering begitu itu. Jadi ketika itu dituruti gitu ya, ketika dituruti gitu, ya nanti jadinya ya hati itu nanti juga begitu, ngalem gitu jadinya. Tapi ketika itu dilawan dengan kemauan yang kuat, maka hati itu kemudian akan ikut. Nah, dalam sholat juga begitu. Ya, maka ketika orang itu hadir untuk sholat, datang untuk sholat, masuk masjid, itu sudah harus punya tekad kuat bahwa saya mau sholat. Saya ingin sholat yang bagus. Maka itu harus dimunculkan begitu. Saya ingin sholat saya bagus. Saya ingin sholat saya khusyuk. Ya, sehingga fokusnya ke sholat. Ini ya cara menghadirkan itu. Wal qalbu idza lam yahdhur bis sholati lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fi ma al himmatu masrufatun ilaihi min umurid dunya. Fala khilata wala ila jal ihdharil qalbi ila bisaril himmah ila sholat. Jadi hati itu ya, hati itu kalau tidak hadir di dalam sholat, itu bukan berarti hati itu nganggur. Jadi kalau hati itu tidak hadir, ya,
untuk sholat gitu ya. Bukan berarti itu hati itu nganggur, enggak. Dia akan berkelana kemana-mana tergantung kemauannya apa. Diarahkan kemana. Ya. Jadi hati itu begitu. Dia itu kalau misalnya sampean sholat, hatinya ndak hadir bahwa sedang sholat. Ya, bukan berarti hatinya nganggur, ndak. Dia akan berkelana mencari ya apa yang menjadi kemauan kita. Ya, kadang ingat utangi, kadang ingat ya ingat segone, kadang ingat macam-macam gitu ya. Ya, ingat kunci hilang dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kan yang gitu-gitu itu malah ingatnya di dalam salat. Oh iya mau tak ada kayak gini gitu ya. Oh gitu ya. Nah, maka kata Imam Ghazali wala hilata wala ilaja lihdharil qalbi illa bisabri himmah ila shalah. Karena itu agar hati itu bisa hadir, tidak ada caranya kecuali fokus pada sholat. Jadi ketika kita ini sudah masuk masjid, ya maka fokus kita ini hanya pada sholat. Jangan kepada yang lain. Pokoknya aku pengen sholat. Ya, jadi itu caranya. Ya. Kalau kita tidak punya tekad seperti itu, ya maka hati tidak akan hadir. Hati tidak akan hadir. Artinya apa? Kita harus fokus. Ya, saya sekarang mau sholat. Ya sudah, manteng dengan sholat. Ya, itu baru ada kehadiran hati. Ya, manteng neng sholat. Seperti ya kalau kita ini fokus pada sesuatu, nulis misalnya itu, ya mor-mor gak kroso, wis loh wis sak jam mor-mor. Nah ini tuh ya, karena fokus. Ya sama dengan sholat itu, kalau orang itu fokus itu tidak terasa. Berapa lama dia sholat itu tidak terasa. Ini ya. Nah untuk bisa begitu, ingat bahwa annas sholata wasilatun ilal akhirah. Bahwa sholat itu adalah media untuk mendapatkan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu. Ya, jadi supaya kita ini fokus ke sholat, kita sadar bahwa sholat ini adalah media untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dan kenikmatan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada yang ada di dunia. Maka fokus ke situ. Ini kiat yang ditunjukkan oleh Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali, supaya kita ini bisa khusyuk, menghadirkan hati. Wa amma tafahumu fasababuhu ba'da khuduril qalbi idmanul fikri wa safri dhihni ila idrakil makna. Yang pertama tadi kan khudurul qalbi. Kalau hatinya sudah bisa hadir, sudah fokus, maka langkah berikutnya adalah tafahum. Ya, tafahum itu apa? Mengarahkan pikiran kita ila idrakil makna, untuk mengetahui arti dari apa yang kita baca. Makanya kalau orang itu sholat, ya kudune ngerti bacaan artinya apa sih, bacaan sholat itu harus tahu. Karena itu akan membantu kita untuk bisa khusyuk. Kalau sudah manteng, terus fokus pada arti yang dibaca, ya, maka itu semakin menambah ya kekhusyuan. Ya, fokus tok, tapi tidak ada yang dilakukan selain itu, ya itu gampang hilang. Maka kegiatan berikutnya adalah pikiran kita ini kita arahkan kepada menghayati makna yang kita baca di dalam sholat. Wa ilajuhu ma taqaddama minal iqbali alal fikri wa tashammuri tafil khawatiri wa ilaju tafiha qad umawatiha a'nan nuzu'i antil kal asbabil lati tanjadibul khawatiru
ilaiha. Ya, caranya gimana? Ya, caranya adalah fokus pada artinya itu. Ya, jangan diganggu dengan yang lain. Ya, jadi fokus artinya itu apa? Kemudian yang berikutnya wa ammat ta'dim. Ya, fa hiya halatun lil qalbi tatawaladu min ma'rifataini. Kalau mengagungkan, gimana cara kita ini menghadirkan ta'dim, mengagungkan Allah di dalam salat. Ya, itu sumbernya dua. Ihdahuma, salah satunya adalah ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamatihi wa huwa min usulil iman. Mengenali keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebesaran Allah itu ya banyak gitu ya. Allah itu ya maha agung, maha tinggi, maha besar. Allah itu menciptakan segala sesuatu ya. Ya, yang hebat-hebat ya, dengan teknologi yang tinggi ya, yang mengalahkan segala teknologi. Itu ya. Ya, langit ya tidak jatuh tanpa tiang misalnya. Piye caranya langit tidak jatuh tanpa tiang gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan diri kita gitu ya. Gimana Allah itu menggerakkan, mengontrol semua yang ada di tubuh kita. Ya. Menciptakan segala sesuatu yang rumit-rumit gitu ya. Ya, yang teknologi sampai saat ini belum bisa menyamai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teknologi cloning misalnya. Ya, cloning itu kan maunya ingin menciptakan makhluk gitu ya. Ya, kalau fisiknya bisa. Tapi kemudian mikir nyowone ini gak bisa. Berhenti sampai situ toh. Mau mengcloning manusia itu, ya, itu bisa. Membuat fisiknya kayak manusia bisa. Ya, tapi urusan nyowone gak bisa. Mandek sampai situ. Ya, belum lagi yang lain-lain gitu ya. Ya. Ada banyak hal bisa digantikan oleh teknologi, tapi tetap butuh manusia. Karena manusia, teknologi tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Ya. Misalnya artificial intelligence misalnya itu. Itu sekarang gawe skripsi, gawe program, gawe resep itu iso. Sendiri iso. Tapi tanpa ada konsep dari manusia tidak bisa dilakukan. Ya, tapi kalau ada konsepnya dia bisa kerja sendiri bisa, nggak skripsi, nggak tesis, nggak disertasi, so. Ya, karep kita itu apa? Ya, dia nanti bisa menjalankan itu. Ya, lengkap apa nih gitu ya. Jadi skripsi, jadi jurnal itu sih so. Ya, pokoknya konsepnya ada dari kita. Ya, ya inilah ya, nggak bisa melebihi dari Allah. Nah, maka caranya gimana supaya kita ini mengagungkan Allah? Yang mengingat, menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu haqaratin nafsi wa khosa wa khosanatiha wa qaniya abdan musakharan marbuban. Ya, hatta yatawallada minal ma'rifataini al istiqanatu wal ingkisaru wal khusyu'u lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, fa yu'abbiru anhu bitta'lim. Yang kedua, yang pertama tadi menyadari keagungan Allah, yang kedua menyadari ya kehinaan diri kita. Nah, kehinaan diri kita ini kecil gitu ya. Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan kita dengan Allah, tidak ada apa-apanya kita ini ya. Dengan alam aja ini kita ini kecil. Ya, kecil. Ya. Tidak ada apa-apanya kita ini. Nah, dengan cara seperti itu, ya maka kita kemudian menjadi tenang dan khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya seperti orang itu, ya, kalau merasa dirinya rendah di hadapan orang lain, nah itu kan sikapnya kan, ya, sopan gitu ya, nunduk wedi gitu ya, kayak punggawa-punggawa kerajaan itu loh, ya, nek ketemu raja niku lak wedi ya, ya, seperti itu loh. Nah kita ini, nah mengapa mereka bisa seperti itu? Karena menganggap raja itu segalanya gitu. Ya, menganggap segalanya. Nah, kita ini harus menganggap Allah itu segalanya. Ya, ketika sholat itu kita menganggap bahwa kita sedang berhadapan Allah yang maha segala-galanya. Ya, pokoknya paling super, tidak ada lagi yang. Sementara kita ini kecil. Ya, ini tidak berani takabur, tidak berani ini gitu ya. Ya seperti punggawa kerajaan itu nak ketemu rajane ya wedi ndingklu. Ya. Mengapa? Ya dia merasa bahwa dia rendah. Nah, kita ini di hadapan Allah juga begitu. Kita ini harus merasa rendah. Ya. Nah, kalau kita ini merasa sama, ya seperti kita sekarang ini loh. Samplu-sampluan gak apa-apa. Ya dah. Kalau nak sopan santune kan gak apa-apa nek merasa podo. Egaliter gitu ya. Ya. Tapi kalau kita ini merasa lebih rendah dari ini, itu menjadikan orang itu tawadhu, sopan, ya, berakhlak kepada yang lain. Nah, seperti santri dengan kiainya, gitu ya. Itu kan seperti itu ya. Ya seperti itu ya, santri dengan kiainya. Ya, dulu Pak Zarkasi itu saking wibawanya. Ya, kopiahnya ditaruh di kelas itu. Nggak ada yang berani. Ya, gak moco buku, gak ada, nggak ada yang berani. Ya, sama dengan kiai-kiai yang karismatik kan begitu itu. Ya. Kopi ae tok selendangi tok itu wis medeni. Ya, wis medeni gak wani itu ya. Ya Pak Izhar itu dulu begitu ceritanya. Tapi anak saiki, ya orang sekarang. Ya, karena perkembangan zaman saya seperti itu. Guru itu ya, ana gurune masa ditinggali apa ya ndak ngaruh. Wong ana gurune cek rame. Ya, guru dianggap koncone dhewe nek saiki. Ya, sehingga tidak ada itu ya perasaan rendah gitu kan tidak ada. Nah, wong barat itu ngajari kita itu kan begitu. Ya, jadi siswa itu ya teman ya, ya sudah. Nek teman ya sampean dijak guyon disaduk bareng ya. Nek salah dilapurno nang polisi ya. Wong koncone. Ya. Nah, kan kita kan harus kritis dengan apa itu? Dengan konsep-konsep barat. Itu kan harus kritis kita ini. Ya, enggak boleh semuanya terus kita tiru itu ya. Karena ada aspek-aspek lain yang menjadikan guru itu berwibawa. Ya. Nah, kalau di pesantren kan masih terjadi seperti itu. Ya. Jadi kiai itu ya, ya yang karismatik loh ya. Kiai karismatik itu. Ya. Enggak perlu nggak aturan, pedoman, tata tertib, enggak perlu. Kiai iki ngomong tak wis sing gak gelem salat, ya, gak barokah ilmune. Ngono tok iki wis kabeh mau salat gitu loh. Gak ana hukuman, gak ada macam-macam gitu ya. Ngomong ngono tok iki lho ya. Kok sing gak salat, gak tak ridoni ilmune, wis gak wani ya salat. Ya. Nah, itu baru sesama manusia. Nah, maka dalam salat itu kita itu mentakdimkan lebih dari itu. Itu caranya. Sehingga ketika itu muncul, maka kita ini kan wedi gitu ya. Ya, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Wa amal haibah wal khauf. Fahalatul nafsi tatawaladu minal ma'rifati bi qudratillahi wa satwatihi wa nufudi masyiatihi fihi ma'akillatil mubalati bihi. Wa innahu law ahlakal awwalain wal akhirin lam yangkus min mulkihi durratun wa kullama yadal ilmu billahi yadatil khasyatu wal haibah. Rasa takut ya,
Jadi menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ya, itu muncul ya dari mana? Dengan menyadari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, kehendak Allah yang tidak ada yang bisa menangkal. Nah, Allah pingin ngene, gak ono sing iso ya yang bisa menangkal. Nah, sehingga kita ini ketika merasa seperti itu gitu ya. Maka kita ini kemudian fokus terus kepada Allah karena khawatir kalau Allah itu menimpakan sesuatu kepada kita. Sebab sengkiti kehendaki Allah tidak ada yang bisa menangkal. Nah, semakin orang itu mengenali Allah, semakin dia bertambah takutnya kepada Allah. Nah, wong maksiat gitu ya, kan ndak wedi karo Gusti Allah, karena dia belum kenal siapa Allah itu. Ya, belum kenal siapa Allah itu. Ya, dia yang tahu hanya sistem. Ya, sunnatullah itu. Dia hanya tahu sunnatullah itu. Ya, karena di balik sunnatullah itu ada sunnatullah yang lain, di mana ketika Allah itu berkehendak sesuatu, tidak ada yang bisa menangkal. Jadi hidup ini kan memang berdasarkan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Tapi kalau Allah itu tidak menghendaki terjadinya sebab akibat, ya tidak akan terjadi. Maka disitulah orang itu kemudian takut kepada Allah. Ya, tidak terlalu pede, gitu ya. Dalam hal apa saja, dia tidak pede sekali. Tetap ada perasaan khawatir. Nah, ini penting untuk apa? Untuk menambah semangat, bukan tambah mundur gitu. Makanya kan dalam Islam itu kemudian orang itu tidak boleh setelah melakukan sebab itu kemudian wis cul-culan pasti bisa, saya pasti bisa, sudah melakukan ini. Tidak, kalau orang Islam kan tidak diajari begitu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan begitu. Ya. Jadi kalau sudah berusaha, sudah berpunya keinginan kuat, itu terus tawakal kepada Allah. Diserahkan penyelesaiannya kepada Allah. Dia tidak merasa ya pasti itu, tidak pernah memastikan. Jadi kalau orang itu sudah memastikan, itu nanti yang lahir adalah kesombongan. Ya, sama dengan yang sekarang ini ya, kelompok-kelompok tertentu itu kan seakan-akan dia memastikan dirinya masuk surga. Sehingga kan kemudian berani sekali dia itu mengkafirkan orang, memasukkan orang ke neraka, pokoknya gak podo mbek awake masuk neraka, gak podo mbek awake sesat kan. Dia kan seakan memastikan bahwa dirinya pasti masuk surga. Ya, kan belum tentu. Ya, kan belum tentu. Nah, kalau orang punya perasaan ini, maka dia akan hati-hati, tidak berani. Ya, dia semakin berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amar raja fasababu ma'rifatu lutfillahi azza wa jalla wa karamihi wa amimi in'amihi wa lataifi sunnihi wa ma'rifati sidqihi fi wa'dihil jannah bisalah. Kalau berharap ya, itu munculnya dari mana? Ya, mengenali tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat banyak. Ya, dan sadar bahwa sholat itu ya menjadi jalan masuk surga. Jika dia serius sholatnya karena ingin sholat itu menjadi jalan masuk surga. Fa idza hasul yaqinu ba'dihi wal ma'rifatu bilutfihi in ba'sa min majmu'ihima ar-raja'u la muhala. Kalau orang itu sudah yakin seperti itu bahwa sholat itu menjadi jalan masuk surga dan Allah pasti akan menepati janjinya karena Allah Maha Kasih Sayang, ya, maka ya akan muncul harapan yang kuat. Pasti akan muncul harapan yang kuat. Sehingga dia semangat. Jadi kalau orang itu yakin akan mendapatkan sesuatu, pasti semangatnya tinggi. Ya, misalnya kita ini ya berangkat ke suatu tempat, pasti dapat hadiah.
Ya, mesti semangat. Mesti semangat. Sama dengan saya kalau sholat pasti dapat surga. Maka dia semangat. Ya, sama seperti itu. Nah, itu yang harus dihadirkan. Wa amal haya fa bistisyarihi at-taqsir bil ibadati wa ilmihi bil ajzi anil qiyami bi idami haqqillahi azza wa jalla. Kalau memunculkan rasa malu itu caranya gimana? Ya, merasa kita ini masih sangat terbatas ibadahnya. Masih sangat lemah dalam menjalankan sesuatu yang mestinya itu haknya Allah. Ya, kita ini masih sangat terbatas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nikmatnya Allah yang diberikan pada kita. Ya. Jadi yang kita lakukan itu kecil sekali gitu. Kecil sekali gitu. Jadi kalau dihitung itu waktu kita ini akeh henti ngangguri dengan amal solehnya. Akeh henti ngangguri dengan amal solehnya. Kan banyak nganggurnya kita. Waktu nganggur kita ini lebuhannya. Turu tok itu wis 6 jam. Turu tok itu 6 jam. Ini nganggur tok itu. Orang nglakoni apa-apa, orang nglakoni dosa gak ngakoni amal soleh kan. Turu tok itu. Oh, tambahnya awan turunnya 2 jam, 10 jam. Dari 24 jam. Dari 24 jam. Ya. Nek bengi ini sakeh ngangguri. Ya, wis mari isya ngono iku wis ora ana ente kerjaan apa-apa. Ya paling delok TV. Ya, TV ku nek sing didelok apik-apik aja oleh pahala. Nek delok elek-elek. Ya, dosa itu ya. Jadi akeh ngangguri. Ibadah kita ini lebih piro dihitung itu piro gitu. Berapa persen kita ini beribadah dari 24 jam. Amal soleh kita dari 24 jam itu piro. Ya, kan panjenengan ini cek ngaji ini cek kena dihitung ya. Wis paling ndak 1 jam lah ngaji. Wis ana hitungane ini. Sing gak ngaji. Lah opo ngene iki coba misale. Lah opo misale. Ya kan? Nganggur meneh gitu ya, nganggur tok gitu ya. Wis akeh nganggur ya, Pak. Nah, menghadirkan perasaan seperti itu bahwa kita ini kan masih sangat kecil gitu. Izinlah kepada Allah. Lah kok ibadah sak wireng gak ono sak jam kok rapati tenanan itu loh. Ini kan izin gitu ya. Sehingga kemudian sholat itu menjadi semangat kita ini dan serius kita ini sholat. Mau sore wis terbatas ibadahnya gitu ya. Ibadah rono sak jam kok rapati tenanan. Ya, jadi seperti itu. Wa yaqwadhalika bil ma'rifati bi uyubin nafsi wa afatiha wa qillati ikhlasiha wa mailiha ilal haddil ajili fi jami' af'aliha ma'al ilmi bi idami ma yaqtadi jalalullahi azza wa jalla ya wal ilmi bi anna muttaliun ala sirri wa khataratil qalbi. Ya. Itu akan menguat. Ya. Jadi rasa malu itu akan menguat kalau kita ini menyadari ya kesalahan-kesalahan kita, keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi tambah izin, iku nek kita ini petani meneh, dosa-dosa kita ini apa, ibadah kita yang tidak ikhlas, gitu ya. Ya, izin meneh bahwa semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik yang ada di luar diri kita maupun ada dalam diri kita, di hati kita. Nah ini, jadi orang itu semakin malu kalau dia itu mengoreksi dirinya sendiri. Ya, betapa kurangnya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat aja, ya kadang-kadang nggak pati tenanan, itu ya. Ikhlasnya kurang, gitu ya. Supaya sekedar hanya memenuhi kewajiban. Nah inilah. Nah ini hal-hal penting yang harus kita perhatikan agar sholat itu menjadi khusyuk. Dan sholat itu ya dinilai oleh Allah ya sebesar kekhusyukan kita. Sebesar kekhusyukan kita. Nah khusyuknya kur 5%.
Ya nilai sholat itu ya 5% itu. Ya. Jadi tergantung kehusuan kita. Ya. Nah, yang jelas kalau kita ini sudah sholat itu kewajiban sudah terbebas. Tapi kualitas yang dicatat oleh Allah itu ya tergantung kehusuannya. Jadi kalau kita ini sudah sholat, pokoknya asal sholat itu kan berarti kan wis termasuk wong sing taat gitu. Ya, tapi kan prestasi kita dari ketaatan itu ya tergantung pada kehusuan kita. Ya, jadi ibarat uang sekolah itu pokoknya absennya memenuhi gitu ya. Mbah ini oleh lulusnya oleh C, oleh X pokoknya gitu. Tergantung keseriusan dia belajar. Ono wong sing sekolah itu pokoknya mlebu ngono tok gitu ya. Ora mikir nilai ini pira gak mikir. Ya, sama orang sholat ya begitu, pokoknya malah sholat ngono tok ya. Ora mikir iku nilai pira iku dan pikir. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu. Sampai harus memikir bahwa yang kita lakukan ini harus memiliki nilai yang baik. Ya, inilah yang harus diperhatikan dalam persoalan sholat. Bukan seperti yang terjadi sekarang ini, gegeran urusan takbir. Takbir itu kudu sing ngene, lho sing ngene. Ngono iku tukaran sana. Ya, ya. DKN yang kene apa yang kene. Enggak terlalu penting yang itu enggak terlalu penting. Itu enggak masuk catatan ngene iku ya. Tapi wong sing sibuk urusan gitu ya. Oh nek sujud iku dengkule sik apa tangane sik. Ngono ku aja gegeran. Ya ora pati penting, enggak pati penting gitu. Sing penting itu hati tadi itu loh. Hudurul qalbi itu yang paling penting. Karena itu yang menentukan prestasi sholat kita itu. Yang gitu-gitu itu enggak pati penting. Ya, termasuk misalnya apa itu kunut enggak kunut itu enggak pati penting ngono iku. Ya, enggak pati penting, enggak usah rame-rame ngono iku. Gak perlu diperdebatkan rame-rame. Ya sing pengen kunut ya ben kunut, gak pengen kunut ya gak kunut, enggak usah masalah gitu. Suatu saat pengen kunut ya melok kunut gitu loh ya. Suatu saat gak pengen kunut ya rasa kunut ngono ya kok. Nggak usah terlalu serius yang gitu-gitu itu. Yang serius itu yang itu tadi itu loh. Yang menentukan prestasi itu. Itu yang paling penting itu. Karena dari situlah ya prestasi sholat kita ini akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu nanti yang berdampak. Ya, yang berdampak dalam kehidupan kita bisa tanha anil fahsya wal mungkar sehingga sholat kita ini menjadikan kita itu jadi orang soleh, bukan menjadikan kita ini orang yang tidak baik. Sholatnya akeh tapi tambah sombong. Nah ini yang berbahaya. Ya mengapa ya, karena tidak bisa menghadirkan itu loh ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi munculnya kitab Ihya Ulumuddin itu sebagai bentuk respon terhadap perhatian orang yang seperti tadi itu loh. Orang kewegiran urusan tata carane wudu, tata carane ruku, tata carane geweger itu. Padahal itu tidak pati penting. Ya. Nah, Al-Ghazali kemudian menyusun kitab Ihya Ulumuddin tuh. Ilmu agama kok mati kayak begitu tuh ya. Maka judulnya kan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Ilmu agama itu sing kasing-kasing itu gitu loh. Tapi batinnya inilah yang harus diperhatikan gitu loh. Ya itulah, makanya kan intinya kan di situ. Ya, jadi yang dikupas itu adalah bagaimana ruh ya dari ibadah itu bisa muncul. Ya. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Tidak ada. Ya, yang penting kita harus berlatih itu ya. Ya gini-gini tidak bisa, langsung otomatis gitu tidak bisa. Ya harus latihan ya, pertama fokus gitu ya. Pokoknya iki HP sholat tenanan gitu ya. Gitu ya. Penting pertama itu ngono gitu ya. Terus izin gitu ya. Nek bisa 6 itu bisa dihadirkan semuanya bagus. Kalau ndak paling ndak izin ngono tok wis izin apa rek masa sholat ronek sak jam kok ora pati tenanan, gak eling karo Gusti Allah itu lah. Izin tok gitu sisa. Ya. Mengenai mana yang bisa kita hadirkan itu yang kita coba gitu ya. Tapi yang jelas
kunci pertama harus fokus, sadar bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Nah, setelah itu menambahnya gimana? Memahami artinya, takut, berharap, kemudian malu, ya, takdim. Nah, ini nanti akan menyempurnakan. Tapi yang pertama harus sadar bahwa ketika kita sholat, kita ini sedang berhadapan dengan Allah, maka kita harus ingat kita ini sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita bahas. Ya, mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala khidmatil Islam wal muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa rizqan halalan wasi'an wa amalan shalihan maqbulan wa shifaa'an min kulli da' wa tulal umri bitta'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana ashabana wa jama'atana min ahlil ilmi wal khair waj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin al muttaqin waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an wa min ahli salatil jamaah wa min ibadikas sholihin al muttaqin. Allahumma yassir lana umurana wa umurul muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ahum. Allahumma zikhum kulla mamazak birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.